Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu di malam minggu yang sangat cerah ini, guys. Nggak malam mingguan, ta. Jangan bosan. Aku akan balik lagi hari Kamis minggu depan. Jadi ini adalah live terakhir dari rangkaian live 3 hari berturut-turut. Hai teman-teman, selamat datang. Welcome back. Sambil nunggu teman-teman yang lain, aku akan undang jam 8. Bentar lagi jam 8. Wow. Wow, 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 wow. Aku juga minta maaf sih, belum balesin DM yang banyak itu. Maaf, belum sempat. Kita mulai aja ya. Oh, dia belum datang. Jadi di hari Sabtu yang cerah ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama taruna muda dari Poltekpol Banten. Setelah kemarin lusa kan dengan Poltek Bank Jayapura. Kemarin dari darat PPI Madiun dan hari ini dari laut Poltekpol Banten. Ya nanti akan, waalaikumsalam, nanti akan kasih gambaran sih, gimana sih suka dukanya jadi taruna perhubungan laut, belajar apa aja. Nanti kita ngobrol, sharing-sharing santai. Oke, aku akan memulai, guys. Hai Mbak Mayang. Hahaha. Mari kita add. Ini dia. Hai. Salam Halo Mbak, kenal. halo salam kenal. Lagi di mana nih? Nggak malam mingguan? Enggak Mak, enggak Mbak, enggak. Nggak punya pacar ya? Belum ada, masih pendidikan. Fokus Oh, pendidikan dulu masih Mbak. pendidikan. Nggak boleh pacaran Fokus, dulu ya. fokus dulu, fokus. Bukan nggak Oh, boleh. fokus. Iya. Iya Mbak. Di mana sih aslinya? Tangerang ya? Asli saya dari Medan Mbak. Oh, dari Medan. Berarti ini sekarang di Medan. Di Medan. Oh, orang Medan asli. Asli orang Medan Mbak. Cuma sekolahnya Oh, ke ini masih masih belum on kampus ya, masih di Medan berarti ya. Mulai dari masih awal belum. awal belajar kemarin. Kemarin sempat masuk di bulan 11 Mbak. Cuma bulan 12 awal keluar gitu. Karena Oh, PJJ berarti jadi di rumah kan. ada rencana on kampus belum? Kabar-kabarnya ada di bulan Mei gitu. Oh, bulan Mei ya, masih lama ya? Ya, bulan depan ya berarti. Iya Mbak. Oh, gimana nih habis off kampus, persiapan on kampusnya? Ya persiapannya lebih mendalami materi lah Mbak, karena kan pasti lebih banyak perubahan mengenai iklim belajar kan, dari yang dikasih Hmm, PDF karena di online kan selama ini PDF terus, dan paling iya. satu dua kali untuk di kampus kan pasti selalu tatap muka, jadi harus lebih banyak membaca lagi persiapan masuk Zoom, Mm-mm. masuk kampusnya.
kendala saat aku di luar topik nih, kendala saat Iya, nggak Mbak. di kampus atau masih off kampus itu apa? Maksudnya kan kalau sekolah Kemenhub itu kan lebih ke vokasi ya, praktek, apalagi kan matra Benar, Mbak. laut ya. Nah Hmm. itu sebagai seorang taruna muda yang benar-benar baru masuk autan tingkat pertama nih, terus langsung off kampus, itu kendalanya apa sih? Kalau dari kendala yang pertama untuk di iklim belajar pasti yang kita ketahui bahwa seluruh taruna perhubungan tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Yang pertama pasti ada kendala sinyal, Mbak. Dan kemudian dari sistem belajar Hmm, pasti kami kan taruna muda yang baru nih. Pasti mm-mm. pengalamannya sedikit mengenai dunia kelautan karena hanya beberapa yang lulusan dari SMK pelayaran. Jadi mungkin kami sulit untuk mengenal bagaimana laut itu sebenarnya dan pelayaran itu. Tapi dengan adanya ini, dengan adanya Zoom, adanya COVID ini, istilahnya kami dirumahkan, kami diminta untuk lebih inovatif, Mbak. Inovatif belajar bukan Hmm, hanya sekedar dari ada dosennya, tapi lebih inovatif lagi mencari ilmu baru seperti dari YouTube, dari video pembelajaran yang lainnya gitu. Artinya nggak menjadi gitu. suatu keterbatasan bagi taruna perhubungan COVID yang terjadi ini sehingga di PJJ kan. Keren ya. Berarti memang kan isunya kan eh ya you know lah kelemahan apa off kampus itu kayak gimana kan? Dimana dosennya Iya, Mbak. ngajar, tarunanya ngapain itu entah makan, nggak perhatikan materi dan sebagainya. Oke, Oh tidak, ini yang lihat udah hampir 40, langsung aja ya, silahkan Taruna Muda Carlos Pasaribu dari Poltekkes Banten memperkenalkan diri mulai dari nama, prodi, dan jalur masuknya. Silahkan. mohon izin Mbak, mohon izin senior yang mungkin menyaksikan live ini, mohon izin rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Sebelumnya perkenalkan izinkan saya menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Carlos Lebiro Pasaribu, asal dari Medan. Saat ini berkuliah saat ini berkuliah sebagai taruna muda di Politeknik Pelayaran Banten. Prodi yang saya ambil adalah manajemen transportasi laut dan jalur masuk saya Polbit. Sedikit cerita mengenai BPI, mengenai Politeknik Pelayaran Banten. Jadi Politeknik Pelayaran Banten adalah sekolah vokasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan, khususnya BPSDM, yang dimana baru berubah nama. Berubah nama itu di 25 Juni 2019. Sebelumnya Politeknik Pelayaran Banten itu bernama BP2IP Tangerang. Arti yang kepanjangannya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran yang dibangun 27 Oktober 2002 dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di 27 Februari 2004. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan dari nama saya, asal saya, dan kampus serta background jurusan saya, Mbak. Hmm. Oke, jalur masuknya pola pembibitan ya, kebetulan. Benar, Mbak, pola pembibitan, Mbak. Iya, coba dong jelasin, ada teman-teman nih yang belum tahu jalur masuk di Poltekkes Banten atau lebih general deh di sekolah kedinasan Kemenhub itu apa aja? Untuk jalur masuk di sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenhub itu perlu kita ketahui ada tiga, dan tiga itu yakni yang pertama adalah Polbit atau pola pembibitan, di mana lulusannya diharapkan bisa menjadi PNS atau pegawai negeri sipil yang akan bekerja di bawah naungan Kementerian Perhubungan ataupun di bawah naungan pemerintah daerah. Dan kemudian jalur masuk yang kedua adalah reguler non pola pembibitan, di mana non pola pembibitan ini maksudnya adalah reguler itu merupakan seleksi si pencatat atau seleksi penerimaan calon taruna yang diadakan seluruh Indonesia. Artinya kita bisa tetap ujian di daerah kita. Misal nih saya ujian di Medan, saya bisa ujian di Medan, namun yang sekolah saya ambil tuh Politeknik Pelayaran Banten. Itu sama seperti yang Polbit. Namun untuk yang non Polbit itu tidak ada ikatan dinas, di mana lulusannya diharapkan dapat menjadi seorang ahli dalam bidangnya. Contoh, Politeknik Pelayaran Banten merupakan sekolah pelayaran di mana lulusannya diharapkan bisa menjadi pelaut-pelaut yang tangguh
dan memajukan transportasi Indonesia khususnya. Dan kemudian ada satu jalur lagi yang ini namanya jalur mandiri atau non-reguler. Jalur mandiri ini merupakan jalur masuk untuk sekolah perhubungan di mana seluruh peserta diwajibkan harus hadir di sekolah itu dan mendaftar khusus di sekolah itu. Yang menjadi pembeda secara mencolok yang bisa kita lihat yang pertama adalah bahwa jalur mandiri dan jalur reguler tadi itu perbedaan yang sangat terlihat adalah sistem kepanitiaannya, di mana untuk jalur mandiri panitia itu full dari sekolah itu sendiri dan tidak semua sekolah perhubungan membuka jalur mandiri. Tetapi untuk jalur reguler yang terdiri dari Polbit dan non-Polbit tadi itu panitianya langsung dari BPSDM Pusat atau Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pusat, yang dimana itu semua sekolah perhubungan saat ini membuka jalur reguler. Tetapi hanya satu yang belum membuka yang kita ketahui yakni API Banyuwangi. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan mengenai jalur masuk sekolah perhubungan. Ya, jadi for your information nih guys, Poltekbel Banten itu baru ngadain jalur pola pembibitan itu tahun kemarin, yaitu tahun dia masuk tahun 2020. Dan ya karena dia masih tahun pertama nih, berarti kan Taruna Muda Carlos Pasaribu ini merupakan angkatan pertama jalur pola pembibitan yang ada di Poltekbel Banten. Jadi bagi kalian mungkin yang tertarik ingin join dan bergabung bersama keluarga besar Kementerian Perhubungan khususnya menjadi taruna di Poltekbel Banten, silahkan. Dia lokasinya sendiri itu di Poltekbel Banten itu di Tangerang ya. Di Tangerang tepatnya di Karangserang, Mbak. Oh iya, diserang di pinggir laut ya katanya ya. Benar langsung berhadapan laut. Jadi keuntungannya salah satunya adalah memudahkan para tarunanya untuk praktek langsung di laut, Mbak. Jadi bisa langsung praktek ke laut lepas. Jadi memang di Poltekbel Banten itu lokasinya memang di pinggir laut gitu. Terus aku penasaran sih, jadi tuh aku sama Carlos Pasaribu itu memang sering banget komunikasi by DM, terutama pasti pencetak tahun 2020 kemarin. Jadi dia itu awalnya itu mendaftar di PKN STAN ya kalau nggak salah. Benar Mbak, benar. 2 tahun, saya lulusan 2018. Lulusan 2018, di mana dia itu 2 tahun setelah lulus itu mencoba PKN STAN dan akhirnya dia belok arah nih menjadi pejuang di kedinasan Kemenhub. Nah, ceritain dong itu awalnya kenapa kamu tetap semangat kekeh memperjuangkan kedinasan, which is kamu berarti kan udah 2 tahun gagal nih. Nah, selama 2 tahun itu kamu ngapain aja, terus proses kamu hingga kamu memantapkan diri memilih Poltekbel Banten itu seperti apa? Jadi yang pertama mau saya katakan bahwa di dalam hidup ini kita manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang berkehendak. Begitu juga saya pribadi, dari sejak kelas 1 SMA, saya sudah memantapkan diri saya untuk bisa berkuliah di PKN STAN. Saya mempunyai banyak persiapan, dari mulai persiapan akademik, ya banyaklah, sampai psikotes juga saya persiapkan. Di tahun pertama 2018, saya harus gugur dan tidak bisa menjadi seorang mahasiswa PKN STAN, dikarenakan saya tidak lulus perankingan. Kalau para tentor saya mengatakan kamu salah pilihan. Di sana saya memilih untuk masuk di bidang Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, sementara nilai saya yang saya peroleh hanya bisa memenuhi untuk non Kementerian Keuangan, dan terbukti banyak teman saya yang di bawah saya nilainya tetapi lolos di formasi non Kementerian Keuangan. Tapi itu tidak menyurutkan niat dan semangat saya. Saya berjuang lagi, saya bangkit lagi, saya tetap ikut ujian, dan kemudian di 2019 setelah persiapan yang begitu banyak, kalau bisa dibilang itu persiapan yang ke-4 tahun dari sejak kelas 1 SMA, saya mempersiapkan diri, dan di 2019 ada terjadi perubahan di seleksi tes, di mana di tahun sebelumnya 2018 tidak ada tes fisik.
dan di 2019 ada tes fisik. Dan ini mungkin jalan Tuhan untuk membuat saya bisa menjadi seorang mahasiswa PKN STAN. Artinya Tuhan tidak mengizinkan saya di sana, tidak menghendaki. Di mana di saat tes akademik, SKD maupun TPA, TBI, saya hadapi berjuang terus. Saya bisa dibilang kalau nilai saya masuk ke kota untuk mahasiswa PKN STAN. Namun di tahap tes fisik itu tahap kedua ada dua. Ada pertama tes fisik dan kemudian ada tes psikotes. Di psikotes itu nama saya termasuk di yang cukup tinggi nilainya, di mana nilai saya peroleh untuk psikotes itu 93,75/100. Namun berbanding terbalik dengan nilai fisik saya, ya saya mengatakan demikian karena di saat tes fisik itu yang terdiri dari 2 subtes, lari 12 menit dan shuttle run. Di sana di 12 menit saya mengalami cedera kaki yang mengakibatkan saya terkendala di shuttle run, sehingga shuttle run saya tidak bisa ditoleransi, di mana shuttle run saya kemarin di situ mendapat 21 detik. Artinya 1 detik. Di situ saya menyadari bahwa kok bisa seperti ini ya. Di situ awalnya saya sangat gimana, udah 4 tahun memperjuangkan tapi nggak lolos, banyak rasa kecewa, rasa sedih, bahkan sempat mengurung diri di rumah, menghindari pergaulan sama teman. Saya sempat mengasingkan diri juga. Namun saya tetap selalu berdoa sama Tuhan, benar enggak ini Tuhan, jalan Tuhan bahwa saya harus menjadi seorang abdi negara PNS. Jadi sebenarnya kenapa di kelas 1 SMA saya itu bercita-cita menjadi seorang mahasiswa PKN STAN? Karena saya mempunyai harapan ingin menjadi seorang PNS yang mengabdi dan melayani masyarakat. Sedikit cerita untuk background keluarga saya. Ibu saya merupakan seorang ASN di Kementerian Pertanian, di mana sejak SMP saya sering menemani ibu saya untuk bekerja, di mana pekerjaan ibu saya itu sebagai penyuluh pertanian. Artinya saya sudah sering berbaur dengan masyarakat, dari mulai itu distribusi bibit, pupuk, segala macam lah, bahkan bantuan-bantuan traktor, itu saya ikut melayani masyarakat bersama ibu saya. Itu memantapkan saya untuk masuk PKN STAN, namun Tuhan tidak mengizinkan. Dan kemudian di bulan 2, entah kenapa saya terpikirkan untuk mencoba di perhubungan. Saya cari-cari itu kan banyak juga, dari mulai bulan 11, 12, 1, 2 merupakan masa saya untuk merenungkan diri 4 bulan. Saya merenung Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya sangat bercita-cita ingin meneruskan pengabdian orang tua, pengabdian ibu saya sebagai abdi masyarakat. Tuh. Jadi di bulan 2 saya cek-cek sekolah kedinasan. Oh, ada Kementerian Perhubungan nih, ada Kementerian Perhubungan. Terus saya cari. Saya juga bertanya sana sini mengenai sekolah perhubungan. Yang pertama saya lihat adalah di Medan, di kota saya sendiri. Jadi mungkin banyak yang saat saya tes, orang bertanya kenapa ngambil Medan aja gitu. Karena sekolah kan perhubungan di Medan ada yang di Poltek Bang. Iya Mbak, ada Poltek Bang Medan. Tapi di situ saya bilang, gimana, saya lulusan IPS. Gitu. Oh, Medan nggak bisa IPS IPS. ya? Nggak ada IPS Mbak. Di Medan nggak ada. Di Medan nggak ada IPS, yang ada IPA di Poltek Bangnya. Jadi saya mencari sekolah pelayaran. Jadi yang saya lihat di Jawa, saya search. Kemudian saya memantapkan hati untuk berjuang untuk masuk Politeknik Pelayaran Banten. Dan perjuangan saya itu, saya bisa katakan itu banyak orang yang mengatakan nggak mungkin gitu. Sedikit cerita, sebelum saya memantapkan diri untuk mulai start kembali berjuang untuk masuk perguruan tinggi kedinasan, saya dulu mempunyai postur tubuh yang sangat gemuk, sangat besar, bisa dikatakan sangat besar. Saat itu timbangan saya 72 kg. Jadi saya berlatih dari mulai bulan 3 sejak awal COVID sampai di bulan 7. Jadi selama 4 bulan saya memantapkan diri saya, perjuangan keras lah. Dari mulai lari pagi, lari sore, belajar akademik, belajar SKD, belajar psikotes.
awalnya saya merasa malu untuk pergi datang ke tempat bimbingan belajar saya yang dahulu. Karena hanya saya angkatan 2018 yang masih tersisa dan belum bisa masuk perguruan tinggi kedinasan. Saya ada rasa malu, jadi saya minder. Nggak usah lah ikut bimbingan lagi, belajar belajar manual lah dari rumah. Namun sering berjalan waktu, setelah saya siap secara fisik, di situ selama 4 bulan saya berlatih keras. Bahkan kalau bisa dibilang harus bolak-balik ke puskesmas karena kaki saya harus mengalami cedera banyak lah, dari mulai kulit terkelupas banyak lah. Tapi itu tidak menyurutkan niat saya, karena saya yakin bahwa ini tahun saya, Tuhan pasti kasih ini sama saya, itu saya yang doakan. Dan tiba saatnya saya bertanding, saatnya saya menghadapi SKD. Di situ banyak energi baik yang boleh saya terima. Karena kenapa? Saat SKD itu, kalau orang lain saya lihat banyak yang merasa takut, Mbak. Merasa takut, cemas mukanya. Ya kalau dibilang itu takut semua, kayak diam gitu kan, cemas. Kalau saya entah kenapa, Mbak, di SKD yang ketiga ini, yang di perhubungan ini, saya merasa sangat senang, Mbak. Saya sangat senang. Oh, ini pasti saya bisa, ini pasti saya bisa. Saya tersenyum. Saya bilang, "Mak," kan karena saya memanggil mama ke ibu, "Mak, aku siap ini, Mak. Tahun ini pasti aku lolos ini. Aku dengan penuh sukacita, aku senang aku menghadapi ujian." Dan betul saja bahwa dalam ujian itu yang perlu kita tekankan, yang pertama selain penguasaan materi, kita belajar begitu lama, yakni ketenangan. Kita harus merasa yakin, karena kalau aku boleh baca penyemangatku kemarin, bilang gini, Mbak Meriana, kalau aku baca bukunya, semangat kamu berjuang merupakan 50% dari keberhasilanmu. Jadi aku mulai tes, aku mulai latihan. Di SKD itu ya di situ keluar nilai, aku termasuk yang kedua yang keluar, Mbak. Aku kedua keluar ruangan. Di situ aku langsung datang ke orang tua, aku langsung sujud di bawah kaki mama dan nangis. "Mak, benar, Mak. Tuhan kasih tahun ini. Tuhan kasih tahun ini." Di situ skorku 390. Dan untuk di sesi itu aku peringkat 2, dan di hari itu juga peringkat 2 tertinggi. Di atasku itu 402. Saat ini sudah lulus menjadi taruna STTD. Kemudian berlatih juga untuk mempersiapkan di tes kesehatan. Yang dimana tes kesehatan itu yang perlu adik-adik ketahui. Tes kesehatan itu ada, itu pertama ada tes kesehatan umum. Kesehatan umum itu merupakan tes kesehatan fisik secara luar dan dalam. Dan kemudian ada tes kesehatan jiwa, di mana kesehatan jiwa ini, atau kalau bahasa singkatnya kemarin kami para catar bilang ini tes MMPI. Saya pun nggak tahu kepanjangannya apa. Jadi kesehatan jiwa ini untuk mengukur jiwaan seorang calon taruna, apakah kesehatan jiwanya layak menjadi seorang calon taruna atau tidak. Dan kemudian ada tes fisik tadi. Nah, di tes fisik ini saya berjuang mati-matian. Kenapa saya bilang di situ saya sempat dilarang untuk mengikuti ujian sama panitia. Kenapa? Di situ jadi begini, Mbak. Saat tes lari 12 menit itu saya dapat di gelombang terakhir di hari itu. Gelombang terakhir di hari itu, dan cuaca sangat panas, tepat di setengah 12 siang. Jadi mungkin memang bawaan kaki saya yang tidak bisa tahan panas, jadi gampang melepuh. Dan setelah lari 12 menit itu, kan ini ada jeda nih, Mbak, mau push up nih kan. Mau push up. Di situ saya langsung buka sepatu. Saya buka sepatu, dan setelah push up, saat akan push up saya pakai kembali. Tuh. Sampai setelah push up, sit up, dan kemudian ke shuttle run, saya jalan agak pincang, Mbak. Karena panas, kaki saya melepuh, semua melepuh. Jadi panitia sempat bertanya, "Kamu masih bisa ujian nggak?" "Siap, bisa, Pak." Di situ Pak tentaranya bertanya, "Siap, bisa, Pak." Saya bilang. Dan saya bilang, "Saya siap, saya pasti bisa." Dan Tuhan kasih saya yang terbaik. Di situ saya dapat waktu 20 detik. Sempat ada rasa kecewa juga karena tidak maksimal, karena selama latihan saya lebih cepat daripada itu. Dan setelah saat itu saya keluar lagi ruangan,
keluar lokasi ujian yang di Politeknik Penerbangan Medan, lokasi kesehatan tes fisiknya, saya langsung menjumpai ibu saya dan saya kembali menangis. Bu, saya bilang, Mak, karena kan mama, Mak, lari 12 menitku maksimal. Di situ aku dapat peringkat 15, Mak, dari 150 orang di 12 menit. Dan benar-benar di situ, ya kalau dibilang hampir menangis air mata di situ, saya menangis darah yang lari itu, Mbak. Saya lari sangat 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 capek di situ. Dan kemudian saya berterima kasih, Mak, makasih Mak ya, karena udah bisa dikawani sampai sini. Dan berlanjut terus sampai ke psikotes. Balik lagi Mbak, seperti yang saya bilang, ketakutan seorang peserta ujian si pencapar itu banyak kepada kecemasannya melihat orang banyak. Kurang siap Lagi-lagi kasus yang mental sama ya. saya temukan. Iya, saya temukan kasus yang sama Mbak. Banyak mereka yang sangat cemas, sangat cemas, sangat cemas. Tapi entah kenapa saya enjoy aja gitu. Ini bukan tahun pertama bagi saya. Ataupun untuk rekan-rekan yang tahun pertama, jangan minder. Jangan minder. Karena prinsipnya untuk kita menghadapi berlatih, selama ini berlatih, seperti yang saya tekankan saat memantapkan diri bahwa jadikan setiap latihanmu itu sebagai ujian. Kita harus bisa membuat suasana latihan itu sebagai ujian sesungguhnya. Artinya di saat kita ujian nanti, suasananya seperti latihan. Kita sudah terbiasa ujian, kita sudah terbiasa menguji diri kita, menguji kemampuan kita, sampai kita tahu bahwa, oh, untuk bulan ini segini kemampuan saya, di bulan depan lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi, bahwa nanti setelah pas ujian, nyaman kok, kemampuan saya sudah bisa ini, sudah bisa ini. Karena di atas semuanya itu memang mental tadi. Tuh banyak orang yang mentalnya, ya di ruangan saya kemarin Mbak, ada yang pulpennya jatuh lah, gerusak-gerusuk saat psikotes. Itulah Mbak, banyak lah kejadiannya, iya. Kemudian untuk di tes wawancara, ya Tuhan kasih saya yang terbaik. Panitia senang akan wawancara saya. Dan kenapa saya memantapkan diri di Politeknik Pelayaran Banten? Karena yang pertama, saya tahu Politeknik Pelayaran Banten mempunyai jurusan yang bisa sesuai dengan kualifikasi pendidikan SMA saya, yakni dari jurusan IPS. Dan kemudian Politeknik Pelayaran Banten itu merupakan sekolah pelayaran yang sangat dekat dengan sekolah pelayaran pusat, yakni STIP. Artinya saya tahu bahwa iklimnya tidak akan jauh beda, pembelajaran tidak akan jauh beda. Dan terbukti setelah saya menjalani pendidikan di sana, dan benar, tidak ada bedanya. Pengajarnya pun sangat berkompeten kalau dibilang, karena sudah rata-rata S2 bidang pelayaran. Ya, saya rasa tidak ada menjadi perbedaan. Dan ini yang perlu adik-adik ketahui bersama, bahwa dimanapun sekolah kita di bawah naungan BPSDM ini, kita tetap sama kualitasnya. Kita tetap sama, dan kita pun nanti lulusnya itu bukan melihat background sekolah kita untuk yang Polbid. Itu juga yang memantapkan saya memilih Banten, karena saya yakin bahwa memang benar. Bukan karena background saya di A, di B, maka penempatan saya di A dan di B, bukan. Tapi itu diukur kembali bagaimana kemampuan seorang taruna tadi itu bisa belajar secara maksimal di sekolahnya, bisa menonjol di sekolahnya, dan bisa mendapat ya peringkat yang terbaik lah untuk penempatan yang baik. Jadi jangan ada rasa ragu untuk kawan-kawan bilang, nggak pusat, nggak bagus. Enggak gitu, enggak. Bukan gitu konsepnya, karena sama semua. Kalau begitu, saya terpikir juga, kenapa nggak pusat dibanyakan, biar sama. Tuh. Tapi memang karena BPSD mau semua kualitas sekolah perhubungan itu disamaratakan. Makanya, dan sekarang pun, ya kita bisa melihat dari 18 sekolah yang dulunya BPSD menjalin kerjasama untuk Polbid, kini bertambah 3 menjadi 21. Artinya BPSDM teguh untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Papua. Begitu Mbak. Iya, untuk diketahui teman-teman nih, jadi memang ada penambahan 3 dan dia itu kebetulan juga dari Matra Laut juga, dari Poltek Barombong, Sorong, dan juga Sulawesi Utara. Nah, bagi kalian yang mungkin nantinya akan berjuang di 3 kedinasan yang baru membuka tahun ini, dipersilahkan banget sih, karena kan memang dia benar-benar newcomer kan, pendatang baru lah istilahnya, untuk
si pencatat yang pola pembibitan ini. Jadi memang sekolah laut itu lebih banyak, yaitu kita tahun ini ada 10 sekolah matra laut kan. Ya kalian tahu sendirilah Indonesia itu kan negara yang kemaritiman, maksudnya lautnya itu lebih besar daripada daratan. Jadi memang sekolah matra laut memang sebanyak itu dan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak melulu hanya di STIP Jakarta yang lebih familiar itu. Terus ya ada yang lain gitu seperti Poltekpel Aceh juga ada di sini, Poltekpel Banten dan sebagainya. Lalu untuk Carlos nih, dari sekian banyak tes yang diujikan tahun kemarin, tahun kamu, nah itu ada nggak hal yang paling berkesan, hal yang paling menarik yang mungkin bisa kamu share, kamu bagi ke teman-teman agar teman-teman itu lebih dapat mengambil intisari dari pengalaman yang menjadikan kamu berkesan tahun kemarin apa? Untuk tesnya yang paling berkesan bagi saya memang itu yakni pertama kalau untuk pribadi saya sendiri tes fisik. Karena saya sebelumnya di stand dikalahkan tes fisik dan banyak orang nggak yakin bagaimana mungkin seorang Carlos bisa lolos Taruna, dan saya membuktikan bahwa saya bisa. Dan pasti teman-teman saya yang lain yang sudah lulus pun punya versi berbeda mengenai tes-tes tadi, yang mana paling menginspirasi mereka. Tapi yang perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa seluruh rangkaian tes itu mempunyai penilaiannya khusus. Artinya tidak ada satu tes yang lebih diunggulkan daripada tes lain. Tuh. Kalau ada mungkin pihak-pihak yang bilang, oh SKD sekian persen yang lain, sekian persen yang lain. Saya rasa itu tidak bisa dipercaya karena sampai sekarang pun dari pihak BPSDM khususnya belum pernah mengeluarkan bobot nilai yang untuk diujikan. Artinya berbuatlah maksimal, kerjakan maksimal apa yang akan kita hadapi. Jangan pikirkan soal angka-angka persentase tadi. Kita harus maksimalkan di A kurangi di B. Tidak. Sekolah perhubungan khususnya Indonesia butuh calon ASN yang benar-benar prima, benar-benar cerdas secara intelektual, akhlak, dan prima secara fisik tadi, Mbak. Jadi semua tes harus bisa kita maksimal dengan goals terbaik. Mhm. Jadi kan banyak yang bilang kan, ngapain belajar SKD, karena kan nilai SKD tinggi itu tidak menjamin. Ya memang nilai SKD yang tinggi itu nggak menjamin guys, cuman kalian kan untuk lolos di tiga kali formasi itu kan ya butuh effort gitu loh. Maksudnya untuk bisa meraih passing grade aja kurang 1 poin kalian gagal. Apalagi kalau misal kalian harus dikalikan 3 kali formasi itu kan. Ketika maksudnya 3 kali formasi, misal yang diambil 24 nih. Jadi yang daftar misal ada 10.000. Ya berarti yang lolos ke tahap selanjutnya hanya 24 kuota dikali 3. Jadi bagi kalian yang mungkin masih berpikiran ngapain sih belajar SKD tinggi-tinggi, toh nilai SKD tinggi itu nggak menjamin lolos sampai pantukhir. Hello, assalamualaikum. Karena kan memang eh, untuk lolos passing grade kurang 1 poin aja kalian udah gagal. Terus ditambah lagi kalian nanti akan dikopiok lagi dijadikan 3 kali kuota formasi. Jadi memang SKD itu benar-benar tahap yang nggak bisa disepelekan karena kan live score-nya nanti kan juga kalian bisa lihat di YouTube-nya BKN ketika kalian daftar di BKD tempat kalian tes nantinya. Jadi memang banyak sih Carlos yang beranggapan remeh lah intinya itu ngapain Iya, aku Mbak. belajar SKD toh nilai SKD ku tinggi itu nggak menjamin aku lulus pantukhir. Nah, gimana itu tanggapan kamu sendiri sebagai seorang yang istilahnya sudah menjalani rangkaian SKD 3 kali kan berarti dalam 3 tahun berturut-turut. Nah, tanggapan kamu mengenai teman-teman yang masih berpikiran seperti itu gimana? Yang boleh saya sampaikan kepada adik-adik yang menyampaikan anggapan seperti itu, Mbak, bahwa yang pertama, untuk kelulusan seseorang untuk menjadi PNS saat ini yang diatur oleh peraturan Kementerian Kemenpan RB atau aparatur aparatur sipil negara itu dari tahun 2017 bahwa setiap aparatur sipil negara atau PNS khususnya itu harus memenuhi passing grade dalam ujian SKD. Memang beberapa tahun ini sudah mengalami perubahan, namun di tahun yang terbaru ini juga sudah update yang dimana untuk
TWK itu 65, TU 85, dan TKP 126. Artinya tidak akan bisa kita lulus di pola pembibitan tanpa lulus SKD, terkecuali untuk peraturan khusus yang boleh dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan kemarin. Jadi ada hal unik di 2020 kemarin di mana Kementerian Perhubungan mengajukan yang namanya afirmasi. Afirmasi untuk memenuhi kuota 5 kali formasi. Jadi untuk tes yang kemarin, bahwa kan tes pertama ini SKD. Nah, SKD kemarin untuk yang diloloskan ke tahap 2 itu merupakan 5 kali formasi. Seperti di jurusan saya yang lolos kemarin ada 120, karena jurusan saya yang tahun lalu itu membuka 24 formasi. Dan di beberapa jurusan juga seperti di jurusan sekolah saya ada yang namanya teknika, itu membuka 24. Dan saya lihat di sekolah yang lain juga ada yang masuk dan menjadi seorang taruna itu karena afirmasi tadi. Jadi meskipun syarat dasarnya tetap memenuhi passing grade, tapi kalau ada peraturan Kementerian Perhubungan seperti tahun lalu bahwa ada afirmasi yang bisa menjadi acuan karena harus 5 kali formasi yang lolos ke tahap kesehatan tadi, bisa saja seseorang menjadi seorang taruna. Tapi yang perlu saya tekankan kembali bahwa maksimal dalam setiap tes terlebih akademik itu juga perlu. Bukan karena semata-mata fisik dan sehat, bukan. Karena balik lagi, Indonesia butuh seorang PNS atau ASN yang paket lengkap kalau dibilang. Paket lengkap. Dari mulai kesehatan prima, cerdas intelektual, dan cerdas secara akhlaknya. Begitu, Mbak. Ya, jadi itu untuk diketahui aja sih. Jadi memang secara peraturan di Kemenpan RB itu kan memutuskan bahwa untuk yang lolos ke tahap selanjutnya setelah SKD itu adalah orang-orang yang 3 kali formasi. Namun balik lagi nih di kebijakan masing-masing lembaga Menteri. pendidikan. Sebagai contoh nih ada yang unik yaitu dia IPDN. Nah, IPDN itu dia itu untuk 1,5 kali, SKD Mbak. yang SKD ke tahap selanjutnya itu enggak 3 kali, 2,5 kalau nggak salah ya dia. Dua setengah kali formasi. 2,5 kali formasi. Jadi misalnya dibutuhkan di daerah ini misal 20 ya dia hanya membutuhkan 20 dikali 2,5-nya. Karena memang sebanyak itu kan kalau IPDN yang daftar ya. You know lah IPDN siapa yang nggak tahu guys. Terus kalau di STIN, nah STIN ini juga unik karena dia itu untuk lolos ke tahap selanjutnya setelah SKD itu mengambil kebijakan 5 kali kuota kayak di kita. Jadi itu memang STIN kan you know lah kayak gimana kan kehidupannya yang tidak boleh terekspos lah, harus menutup diri yang katanya identitas dihilangkan. Ya memang diambil 5 kali formasi itu diharapkan dia nanti sampai akhir itu takutnya kan ada yang berubah pikiran atau mengundurkan diri dengan Benar. peraturan yang seketat itu kan. Makanya STIN itu memberikan kelonggaran yaitu sebanyak 5 kali formasi dengan alasan yang masuk akal seperti itu. Nah, di sekolah kedinasan Kemenhub sendiri, jadi karena kita ada banyak nih sekolahnya, yaitu yang tahun lalu itu kan ada 18, which is 18 itu kan tidak merata ya, maksudnya ada yang peminatnya sampai 10.000, katakanlah STTD, ada yang peminatnya enggak 10.000, bahkan dia enggak sampai ribuan lah istilahnya seperti itu. Jadi memang kebijakan sekolah itu ada, kebijakan instansi itu ada kebijakan atau peraturan tersendiri diakali dengan situasi dan kondisi pelamar pada saat itu dan disesuaikan dengan kebutuhan juga. Jadi memang balik lagi sih nantinya kalau misal kalian ingin berjuang apapun nanti yang terjadi ya silahkan kalian memperjuangkannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nanti kalau misal pun rezeki enggaknya kan nanti balik lagi kan kita nggak tahu rezeki kita kapan datangnya. Balik lagi kan kita hanya bisa berusaha kan. Nah, aku langsung ke Q&A ya. Ini banyak banget yang tanya. Tadi kan kamu cerita kalau nilai SKD kamu itu 390 ya. Benar, Mbak. Nah, itu kan tinggi banget. Nah, itu kamu waktu tahun kemarin itu kamu belajar sendiri atau les? Atau ikut bimbel? Untuk tahun kemarin seperti yang saya katakan tadi, ada rasa malu sama saya.
dalam pribadi saya untuk datang ke tempat bimbel yang saya kemarin. Karena hanya saya dari angkatan 2018 yang belum bisa lolos sekolah kedinasan, jadi saya belajar sendiri. Dan saya belajar Oh sendiri, iya. Mm-mm. yang saya tekankan dari beberapa pengalaman saya yang boleh saya jalani, bahwa dalam setiap soal SKD yang boleh kita jalani bersama, itu jangan sampai ada soal yang kita jawab dalam tryout ataupun simulasi yang kita jawab secara tebak-tebakan kancing. Jangan sampai ada, itu yang saya tekankan kepada adik-adik sekalian, bahwa meskipun nanti itu salah, dengan kita menjawab salah tadi, kita mempunyai rasa penasaran, yang benar apa ya? Atau lebih baik tidak dijawab, daripada dijawab nanti tebak-tebakan itu benar gitu, tebak-tebakan kancing benar. Jadi jangan sampai kita menjawab tebak-tebakan itu karena jangan sampai kita menjawab benar itu karena tebak-tebakan, karena kita tidak akan mempunyai effort, mempunyai ketertarikan untuk mempelajari hal itu. Aku udah benar kok, contoh mempelajari TIU tentang barisan deret, aku udah benar kok, nggak pernah salah lagi di barisan deret. Padahal dia nggak ngerti, dia hanya tebak-tebakan dari mulai A, B, C, dari kancing. Itu merupakan pembelajaran yang saya katakan sangat-sangat salah untuk saat kita mempersiapkannya. Karena balik lagi yang boleh saya katakan, jadikan setiap latihan, setiap tryout, setiap simulasi itu sebagai ujian kita. Artinya kita harus bisa maksimal. Kita kan ujian nih, contoh, nggak mungkin lah kita nggak tahu jawabannya semua kita jawab, pasti ada nilai minus. Ataupun di SKD kan nggak ada nilai minus, tapi janganlah sampai semua tebak-tebakan kancing. Artinya kita harus mempunyai ketertarikan sendiri untuk bisa menyelesaikan soal itu secara benar. Kita mungkin bisa salah di tryout pertama, tryout kedua salah, tapi pasti kita tidak akan salah lagi di tryout ketiga. Mungkin itu, Mbak. Bagaimana tips saya bisa mendapat nilai 390 tadi? Iya, betul. Jadi memang itu ya berawal dari bimbel yang ikut PKN STAN itu, lalu tahun ketiganya itu mulai belajar mandiri seperti itu ya. Benar, Mbak. Lalu Dengan untuk menerapkan tinggi prinsip badan, lalu untuk ini ada yang tanya nih untuk tinggi badan sendiri, untuk tinggi badan kan di Kemenhub itu untuk laki-laki 160, perempuan 155 kecuali ada prodi tertentu yaitu MLLO kalau nggak salah ya, aku lupa PKPPK juga. Nah itu di Kemenhub sendiri itu ada nggak sih waktu kamu tes kemarin itu toleransi lah istilahnya itu dia tingginya itu nggak mencapai yang dipersyaratkan. Nah, kalau menurut kamu nih, kalau misal bagi teman-teman nih yang tingginya mungkin nggak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ngotot daftar. Nah, itu gimana nih mengenai tinggi badan sendiri waktu tes kamu kemarin? Kalau untuk tinggi badan, itu merupakan salah satu subtes di kesehatan yang termasuk menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang taruna. Artinya syarat itu sudah mutlak ditentukan oleh BPSDM yang diturunkan kepada panitia di daerah. Artinya memang jika tinggi badan tidak mencapai, itu ya mungkin bukan jalannya di Kementerian Perhubungan. Tapi karena berhubung tes juga itu masih lama akan diberlangsungkan untuk tes kesehatan, artinya masih banyak persiapan untuk teman-teman adik-adik yang tingginya belum mencapai, seperti kurang 1 cm atau 2 cm, ya masih ada waktu lah, dari mulai berenang, mulai pull up, lari. Jadi, dan kalau bisa skipping atau basket. Latihan-latihan olahraga tadi itu merupakan olahraga-olahraga yang paling ampuh untuk bisa menambah tinggi badan. Dan perlu yang saya sampaikan, untuk latihan menambah tinggi badan, kalau bisa untuk mengurangi latihan atau olahraga yang bersifat mengangkat beban. Itu, Mbak. Karena akan menghambat. Dan kemudian salah satu lagi, untuk membentuk Untuk suatu postur yang baik, postur badan yang baik, latihan yang kita lakukan itu hanya 30%, Mbak. Semua latihan 30%. Itu sisanya 50% dari nutrisi kita dan 20% dari pola tidur yang baik. Jadi nutrisi kita harus bagus, banyak-banyak makan kacang panjang, makan toge, makan telur, segala makanan yang mengandung protein, gitu, Mbak. jadi itu memang benar-benar syarat mutlak ya. Jadi tuh
Iya, syarat Untuk mutlak. diketahui, untuk diketahui juga nih guys, jadi memang nggak hanya sekolah kedinasan Kemenhub, untuk daftar CPNS di Kemenhub pun itu harus memenuhi syarat tinggi badan tertentu. Jadi memang all formasi, nggak hanya untuk formasi SLTA aja. Di Kemenhub sendiri itu seluruh formasinya itu untuk perempuan memang ada tinggi badan minimal 155 dan tinggi badan untuk pria itu 160 cm kecuali untuk formasi AFSEC, Aviation Security dan PKPPK yang dimana perempuan itu 160 cm minimal dan laki-laki 165. Jadi memang itu sudah menjadi syarat mutlak gitu loh. Jadi mengapa Benar, Mbak. sekolah kedinasan Kemenhub ada tinggi badannya ya CPNS Kemenhub aja di mana dia itu bisa dari umum aja juga pakai tinggi badan. Jadi memang benar-benar tinggi badan itu merupakan suatu syarat mutlak yang memang harus dipenuhi. Jadi bagi kalian yang mungkin tinggi badannya pas waktu daftar tidak sesuai, udah tahu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, saran aku mending ya jangan nekat gitu. Maksudnya daripada kalian gugur karena tinggi badan itu kan lebih nyesek kan ya daripada lebih nyesek dipukul mundur oleh tinggi badan mending kita tahu kita langsung gugur di SKD oh ternyata kita nilai kita kurang setidaknya kita itu udah berjuang lah untuk menghadapi SKD ketika kita nggak lolos di tinggi badan itu rasanya agak nyesek sih nunggunya itu nggak sebulan sekali kan setahun sekali kan Benar, Mbak. penerimaan itu jadi memang benar-benar harus dipersiapkan sih yang untuk tinggi badan itu karena dia memang syarat mutlak. Syarat mutlak. Lanjut nih, Carlos. Aku ingin tahu dong, waktu di Poltekkes Banten nih, kamu udah mempelajari apa aja lebih ke itu sih di kan kemarin udah dari udara Poltek Jayapura, terus kemarin kereta api. Nah, yang menarik dari Poltekkes Banten itu sendiri menurut kamu apa? Yang menarik dari Poltekkes Banten seperti yang kita ketahui tadi, yang pertama bahwa wilayah Poltekkes Banten tadi kampusnya langsung berada di pinggir laut. Jadi belum masuk ke pembelajaran saja, kita taruna sudah dikenalkan bagaimana sih lingkungan di laut tadi, bagaimana sih iklim di laut tadi, dari mulai yang jarang sekali terjadi hujan, yang iklim laut sangat panas, dan kemudian ya posisi Poltekkes Banten itu diuntungkan juga untuk taruna-tarunanya melakukan praktek langsung ke laut. Jadi bisa langsung ya board tadi atau kapal tadi bisa langsung turun ke laut untuk praktek mahasiswanya, apa tarunanya, Mbak. Begitu dia. Mungkin itu. Jadi memang Dan yang saya pelajari di MTL itu di jurusan saya lebih banyak kepada ketata pelabuhan, dari mulai manajemen angkutan pelayaran, manajemen armada, manajemen pelabuhan. Mungkin itu, Mbak. kalau boleh tahu ada background dari saudara atau keluarga dari perhubungan nggak sih? Kalau untuk background saudara, tidak ada sama sekali, Mbak, yang di perhubungan. Jadi yang mengarahkan ke Banten memang dari kamu sendiri ya? Ya, Mbak, yang mengarahkan ke Banten, Mbak. Ke Saya Poltekkes sendiri, Mbak. Banten. Oh, Saya sendiri, saya tahu sendiri. tahu dari mana? Berarti cari-cari di Instagram, internet gitu ya? Iya, Mbak, saya cari-cari Instagram. Tapi yang saya sayangkan gini, Mbak. Saya kan di gereja ada perkumpulan nih, perkumpulan pemuda gereja. Hmm. Nah, setelah saya lulus Poltekkes Banten, ternyata di Poltekkes Banten tuh ada satu gereja saya dulu. Satu rekan saya, tapi saya tidak tahu bahwa dia memang masuk Poltekkes Banten. Begitu, Mbak. Kenalnya Oh, pas sudah di gitu. dalam. Jadi setelah keluar pengumuman saya Poltekkes Banten, baru kenal sama senior itu. Jadi dia lebih duluan masuk lah daripada saya. Hmm. Jadi tahunya pas sudah lulus ya? Iya, Mbak, baru tahu bahwa oh, rekan saya ternyata senior saya juga di sana. Hmm. Lalu ini kan lagi proses pendaftaran nih udah dibuka kemarin tanggal 9 which is pengumumannya juga baru kemarin banget nih keluar di web si pendaftar resmi. Nah, bagi kamu untuk mempersiapkan administrasi ini pengalaman kamu tahun kemarin itu gimana? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Mungkin kamu punya tips-tips yang ingin kamu bagikan bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi memperjuangkan
tes administrasi supaya nanti bisa lulus dan lolos untuk ke tahap ini gimana tahun lalu? Jadi perlu diketahui bahwa untuk administrasi itu bukan sekedar syarat untuk masuk, tapi juga merupakan salah satu rangkaian tes. Tes yang pertama merupakan tes administrasi. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk mengisi administrasi itu, ya yang boleh saya sarankan adalah membaca benar-benar dan simak. Harus benar-benar membaca. Kalau perlu itu jangan sekali aja kita lihat contoh masukkan nilai raport atau masukkan nilai jasa. Jangan langsung kita masukkan. Kita harus benar-benar yakinkan, kita harus benar-benar baca bahwa itu yang diminta adalah rapor tadi ataupun ijazah tadi. Jangan sampai salah memasukkan. Mungkin itu untuk berkas atau administrasi. Dan kemudian yang boleh saya sarankan untuk adik sekalian bahwa ada baiknya dari mulai sekarang semua berkas-berkas itu sudah bisa dipersiapkan secara bentuk ya yang secara bentuk filenya, bukan secara fisik. Semua ya berkas-berkas tadi sudah bisa dari sekarang kita scan, kita bentuk secara file, dan kemudian jika kita sudah melihat sub administrasi yang diminta A, kita langsung lampirkan A gitu. Jangan sampai buru-buru lah kepada adik-adik, jangan sampai salah, karena memang itu merupakan rangkaian tes, dan ada juga memang yang tidak lulus ke tahap untuk mengikuti ujian SKD karena administrasinya bermasalah begitu. Jadi bagi teman-teman juga jangan buru-buru resume juga ya, karena kan memang pendaftarannya kan nanti sampai tanggal 30, cuman ya jangan mepet-mepet juga, jadi let it flow aja. Jadi kalau misal kalian udah siap, udah mantep, ya monggo kerso di resume. Kalau semisal, nanti dulu lihat perkembangan nih, aku pengen cek-cek perkembangan sekolah aku ini pendaftarnya berapa, nanti dari BKN sendiri akan memunculkan gitu loh, jadi per sekolah itu ada berapa yang daftar, pasti nanti tiap minggu akan diupdate. Jadi nanti kalian bisa lihat, oh ternyata di Poltekpol Banten udah segini yang daftar dan sebagainya. Kalau ingin kalian melihat peluang ya, ada kan teman-teman yang aku nggak mau nih di sekolah ini karena dia peminatnya banyak. Aku ingin yang pasti-pasti aja, yang ya nanti aku bisa istilahnya itu memiliki peluang besar aku untuk lolos. Jadi kan pilih yang agak sepi peminat. Ada lagi yang memang ngejar di suatu sekolah. Nah itu silahkan, itu kan keputusan kalian. Oke. Lalu nih, Carlos, udah hampir jam 9, ya ampun nggak kerasa ya guys. Iya Langsung Mbak. aja deh, kesan dan pesan yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang lihat ini. Gimana nih pesan-pesannya yang ingin kamu sampaikan? Untuk kesan dan pesan yang boleh saya sampaikan kepada adik-adik, saya ulangi lagi bahwa jadikan setiap pelatihan, setiap tryout itu sebagai ujianmu, agar ujianmu nanti itu bisa sangat tenang. Itu sangat istilahnya ya mempengaruhi mental juga. Jangan sampai ada rasa takut, rasa gugup. Yang boleh saya sampaikan kepada adik-adik, itu ada kata-kata yang memberi saya semangat. Itu bilangnya gini, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, kita jangan takut gagal saat ujian. Takutlah gagal ketika kita tryout. Karena saat kita tryout gagal, kita mempunyai ya semangat lagi untuk tryout selanjutnya, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, sehingga kita terbiasa akan ujian itu. Dan untuk adik-adik yang sekarang mungkin sedang ya kesusahan dalam latihan fisik, mungkin banyak pasti yang sedang bimbang ini menghadapi untuk persiapan SKD. Bahkan kalau saya rasakan dulu di persiapan saya itu ya hampir setiap saat itu ada buku di sekeliling, itu semua buku. Bahkan saya sempat ya agak stres lagi tuh Mbak, karena saking banyaknya belajar gitu. Namun saya tetap ingat bahwa saat kita punya harapan untuk menjadi seorang yang berhasil, salah satunya dengan menjadi PNS dan bisa menjadi seorang taruna di Kementerian Perhubungan, kita harus bisa membuat pengharapan itu sebagai bahan kita untuk bersuka cita. Kita harus senang dengan pengharapan kita itu.
dan kemudian kita harus sabar dalam setiap ujian, dan kita harus tekun dalam doa. Mungkin poin-poin itu, karena yang bisa saya katakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Aku mau menjadi seorang taruna, aku mau mengabdi untuk negara. Ya kita harus bersukacita menjalaninya, sehingga sukacita itu bisa membuat kita sabar. Kita contoh nih, lari sudah sangat lelah latihan lari, tapi kita sabar, bentar lagi. Dan di atas semuanya itu, kita nggak akan bisa menjadi seorang taruna tanpa kehendak Tuhan. Kita harus tetap berdoa. Kalau yang boleh saya sampaikan, itu selalu yang saya ingat apa yang dikatakan mentor saya saat saya dulu bimbingan di 2018 dan 2019 untuk menghadapi STAN. Mentor saya mengatakan begini, do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Semua kau lakukan, kalau perlu sampai nangis berjuang, sampai nangis latihan. Dan sisanya serahkan pada Tuhan. Karena sesungguhnya kita manusia hanya bisa berusaha berencana, tetapi Tuhan yang menghendaki segalanya. Mungkin itu Mbak yang boleh saya sampaikan. Keren banget. Terima kasih Taruna Muda Carlos Pasaribu atas sharing pengalamannya pada penerimaan tahun kemarin. Jadi teman-teman silahkan baik-baiknya aja diambil. Semoga perjalanan kalian, apa yang kalian tahun ini perjuangkan, apapun itu jalan kalian, semoga menjadi berhasil, nantinya akan membuahkan hasil. Jangan lupa terus latihan dan berdoa. Dan untuk Carlos, semoga pendidikannya lancar hingga akhir dan nantinya akan menjadi seorang abdi negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dan jangan lupa cari pacar. Kayaknya ini ada pacarnya ini. Cindy Tobing itu teman kamu. Iya Mbak, satu kampus, tapi dari jurusan nautika. Oh, Cinlok lah. Bisa ini Cinlok. Ya udah ya. Terima kasih teman-teman. Maaf apabila kalau ada salah kata. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum Mbak. Ya, makasih Carlos atas waktunya.